Buruk penggunaan gadget pada anak ini sudah terhubung bersama kami Prof. Meta Damayanti, spesialis anak konsultan tumbuh kembang dan pediatri sosial. Iya, selamat siang Prof. Meta. Ini belakangan kasus kecanduan gadget di kalangan anak-anak memang cukup memprihatinkan sekali. Sebenarnya apa saja dampak buruk dari yang paling ringan hingga yang fatal dari penggunaan gadget yang terlalu lama pada anak-anak? Iya, ya terima kasih. Jadi, dampaknya ya, ini mungkin juga dampak karena kita pandemi, mereka banyak belajar di rumah, menggunakan selalu, gadget ya, dalam hal ini gadget itu tidak hanya dengan HP ya, bisa juga dengan, melihat di layar televisi. Yang paling ringan ya anak itu mudah, ya lelah ya, kemudian tadi juga dikatakan gangguan, kelelahan pada mata, kelelahan pada fisik ya, yang paling berat bisa sampai kecanduan tadi ya. Kecanduan kalau sudah sampai kecanduan ada gangguan mental ya, gangguan fisik juga mungkin saja ya, misalnya pada saat, menggunakan HP itu kan posisinya yang tidak postur tubuh juga menjadi terganggu. Jadi paling berat pada penggunaan, gadget pada anak itu bisa sampai menimbulkan gangguan mental sebetulnya ya, yang kita sangat khawatirkan ya, apalagi dengan konten-konten yang ada pada, saat ini di media, begitu barangkali. Iya, Prof. Tadi Anda menyebutkan bahwa yang paling fatal ini bisa berpengaruh sampai ke mental. Nah, bagaimana caranya orang tua ini bisa mengenali tanda-tanda awal dari dampak buruk penggunaan gadget ini? Iya, kita bisa melihat dampak-dampaknya biasanya ya gangguan mental yang paling sering anak kalau dilarang kan jadi stres atau melihat sesuatu tuh di medianya menjadi, yang paling, tampak itu stres. Tapi bagaimana kita mengenali stresnya pada anak-anak ini ya, misalnya tadi dilihat dari perubahan perilaku, ya perubahan perilaku yang, tidak biasa, ada gangguan tidur ya, tidak bisa tenang, cemas berlebihan, kemudian tampak sering, menyendiri atau menarik diri dari lingkungannya, jadi bahkan kehilangan percaya diri, sering marah pada orang tua ya, kemudian bahkan nafsu makan menurun. Kalau anak-anak yang tadinya tidak, sudah bisa, mandiri, jadi mungkin jadi suka ngompol, perubahan perilaku-perilaku yang, sifatnya patologis itu bisa terjadi pada anak-anak yang sudah, yang menjadi dampak, penggunaan gadget yang lama ya pada anak begitu. Kemudian ya, orang tua harus banyak perhatian ya terhadap seperti ini. Dikatakan bahwa orang tua harus menjadi, model yang baik ya, model bagi anaknya ya, begitu. Begitu mungkin, mengenai pendapat Baik. saya dari, bagaimana mengelola atau mengenali, stres atau dampak gadget pada anak ini. Baik, dari sepengetahuan Anda, Prof, cukup seringkah kejadian kasus kecanduan gadget terhadap anak-anak dan sebenarnya apa penyebabnya? Ya, banyak sekarang ini ya, seperti fenomena gunung es sebetulnya ya, pemakaian gadget ini tidak bisa berhenti. Karena yang dilaporkan mungkin yang sudah tadi ya, sudah berat ya, gangguan mental, anak jadi, gangguan fisik, mulai dari tidak mau makan sampai yang, perilaku sedentari. Jadi diam saja, duduk saja, anak juga bisa malahan sambil makan, sambil ngemil, jadi obes ya. Kira-kira apa penyebabnya? Ya memang, semasa pandemi lalu, kita banyak melakukan anak-anak yang sekolah itu sekolah jarak jauh ya menggunakan PJJ. Namun demikian kan sekarang sudah mulai ya, sudah mulai, kita bersosialisasi kembali dan kita pembatasan penggunaan gadget. Jadi kalau dulu kan ada pembatasan jarak, sekarang pembatasan penggunaan gadget atau screen time harus mulai diperketat ya, sudah harus diperketat. Jadi kalau dulu bisa sekolah, media ini digunakan untuk, belajar, sekarang hanya untuk berkomunikasi, apabila kita ingin, menggunakan jarak jauh, misalnya kita telepon atau karena orang tua jauh, itu boleh digunakan. Tapi kalau untuk, belajar lagi sebaiknya kita menggunakan belajar, di sekolah kembali gitu. Baik, harus ada pembatasan penggunaan gadget. Kemudian berapa Betul. ini durasi yang normal dan rekomendasinya umur anak yang memang cukup aman untuk diberikan akses penggunaan gadget ini umur berapa, Prof?
Iya, rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu tergantung kepada tahapan usianya, ya. Tapi anak di bawah 2 tahun tidak direkomendasikan diberikan menggunakan gadget, ya. Gadget baru bisa diberikan pada anak yang sudah sekolah, tentunya 6 tahun, ya. Penggunaan gadget screen time dengan gadget diusahakan tidak melebihi 2 jam, ya, dalam 24 jam. Jadi 2 jam dalam 24 jam, begitu. Dan harus sebaiknya selalu ya ada pendampingan, ya. Kalau rekomendasi itunya adalah 2 jam dalam 24 jam. Baik, tidak melebihi 2 jam, tapi tak bisa dipungkiri Ya. memang banyak sekali orang tua yang memberikan gadget ini agar anak-anak ini tidak rewel. Tips dari Anda untuk para orang tua ini harus seperti apa, Prof? Ya, satu, ya, tidak dianjurkan menggunakan gadget untuk mengalihkan perilaku anak, misalnya anak rewel, anak sulit makan, diberikan gadget itu tidak dianjurkan, ya. Jadi kalau anak rewel, alihkanlah pada kegiatan yang lain, misalnya ya bermain yang menggunakan permainan alat, bermain bercengkrama atau seperti itu, ya. Kita kan sudah banyak ya acara alat-alat permainan yang lain selain menggunakan gadget ini. Demikian juga pada saat makan tidak dianjurkan mengalihkan perhatian supaya anak mau makan. Supaya anak mau makan ya yang harusnya ya kalau pada saat makan anak itu betul-betul makan. Pada saat dia memang akan bersama-sama melihat televisi atau bersama-sama nanti berdiskusi dengan orang tua sambil memberikan ilmunya itu boleh, tapi tetap tidak boleh lebih dari 2 jam. Nah, ini yang harus kita atur, sebaiknya tidak memberikan gadget pada anak di bawah 6 tahun. Gadget maksud saya ini adalah HP, ya. Iya, sehingga di sini memang bisa kita simpulkan diperlukan lagi sosialisasi bagi orang tua terkait pembatasan penggunaan gadget terhadap anak-anak. Terima kasih Prof. Meta Damayanti atas waktunya di Berita Satu Siang hari ini. Selamat berakhir pekan. Terima kasih.